Sudah deal apa masih perlu dibahas? Masih perlu dibahas ya. Maka dengan adanya kita kumpul di sini, tadi saya sampaikan adalah pengarahan dan pemantapan panduan ibadah di Mushola Al-Falah. Jamaah rahimakumullah, jadi tadi saya katakan ya, banyak masjid mushola yang tidak memiliki panduan ibadah, sehingga ketika pengurus-pengurus lama atau orang tua sudah meninggalkan kita, akhirnya itu tempat ibadah berubah dalam artian karena tidak memiliki panduan ibadah. Siapapun imamnya, akhirnya aturannya terserah imam. Padahal jamaah, saya sampaikan, ini hal sesuatu yang kecil tapi luar biasa manfaatnya. Ya. Jadi bukan kemudian kita ingin menolak imam yang seumpama imam itu tidak sesuai dengan panduan ibadah di mushola. Tapi tujuan kita adalah agar mushola ini memiliki amalan istiqomah ketika berjamaah. Memiliki amalan istiqomah ketika berjamaah. Baik jamaah rahimakumullah, supaya tidak menghabiskan waktu ya, kita coba lihat di edaran ini. Yang pertama adalah tentang masalah tata tertib lingkungan dan ibadah. Yang pertama, tentu ya, kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kita, yang menciptakan kita, ya tentunya harus memiliki etika ya. Dalam hal ini pada poin pertama, berpakaian sopan, betul ya. Kadang-kadang mohon maaf ini karena lingkungan perumahan, akhirnya orang enak banget dari rumah dia pakai celana pendek, pakai sarung di apa namanya, disangket, jadi sarung itu tidak dipakai, datang aja wudu. Nah itu nggak bagus ya secara akhlak. Perlu kita tegur gitu. Siapapun, mau bapak-bapak, mau remaja ya. Sebab saya beberapa kali itu melihat, itu pandangannya kurang bagus. Kita menghadap Allah kok seperti itu. Dari rumahnya tidak siap dengan rapi ya, kecuali pesantren. Pesantren itu punya pondok-pondok, betul. Ketika dia masuk masjid, dia sudah dalam keadaan rapi ya. Jadi kalau bisa jamaah rahimakumullah, ketika kita sholat, kita memiliki pakaian yang memang khusus buat sholat. Khawatir kalau jamaah pakai pakaian yang buat main, buat olahraga, dipakai buat sholat, bisa gak yakin itu tidak kena najis ya? Kalau bisa punya pakaian seperti itu ya, gak harus beli baru ya, yang ada saja. Kemudian yang kedua, menjaga kesopanan. Nah ini maksudnya adalah tidak berkhalwat ya. Berkhalwat itu bercampur antara laki dengan perempuan. Itu artinya bahwa kita harus bisa melihat antara laki dengan perempuan itu ada batasnya. Kalau kita sedang ada di dalam tempat ibadah. HP harus dimatikan. Nah ini umum ya. Kalau kita bawa handphone,
dimatikan atau di silent, sebab akan mengganggu jamaah yang lain. Kemudian dilarang mendirikan, ini masih tata tertib lingkungan ya, dilarang mendirikan sholat jamaah selama sholat jamaah di ruang sedang berlangsung. Ini betul ya. Kita lagi sholat nih, sholat zuhur 4 rakaat, sudah di rakaat ke-4 sholat. Kemudian datang jamaah 2 orang rombongan gitu, atau dia 2 orang lah minimal. Nah itu tidak boleh dia membuat jamaah baru, tapi dia harus ikut jamaah yang pertama, walaupun sudah di rakaat terakhir. Kemudian boleh. Kalau di Arab pada saat umroh kan itu kelompok masuk masjid. Itu kalau saya lihat kalau lagi kelompok pun membuka sholat jamaah. Setiap kelompok. Iya. Ya, kalau di Masjid Nabawi atau di Kuba itu memang mereka karena mereka tidak memiliki madhab yang sama semua. Maksudnya gini, dalam aturan ibadah berjamaah, kalau di Indonesia itu kan udah ketahuan mazhab Syafi'i. Ya, maksudnya pegangannya apa? Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i berpendapat kepada kita yang ngikutin mazhab Syafi'i itu kalau berjamaah tidak boleh kita membuat jamaah baru. Syafi'i. Tapi mazhab yang lain boleh, mazhab yang lain. Nah tentunya draft ini dibuat berdasarkan manhaj Syafi'i gitu ya. Jadi beda ceritanya kalau kita di luar nih, di luar kita lagi di luar di masjid, nggak usah jauh-jauh, mungkin di sana ya banyak sekali di masjid-masjid tol di tol itu betul nggak? Lagi sholat karena kita mau buru-buru akhirnya bikin jamaah sendiri, kan banyak yang seperti itu. Nah itu ada unsur, ada tujuan. Nah tapi kalau dalam kondisi yang normal itu tidak boleh. Gitu. Jadi kalau di pokoknya banyak, saya beberapa kali di rest area. Tapi ternyata mereka jamak. Iya betul. Ini kasusnya gimana nih? Kita memakmum pada saat niatnya niat cukup. Ternyata mereka jamak gitu loh. Iya. Itu gimana tuh Pak? Saya berapa kali tuh begitu. Kalau kita melaksanakan sholat jamak kosong karena kita musafir, maka jamaah rahimakumullah kita memang lebih dianjurkan untuk membuat sholat sendiri. Ya, karena kan beda ininya tata caranya, niatnya saja sudah berbeda. Tapi boleh juga kita ngikut mereka salah kita lanjut. Oh gitu ya? Boleh. Iya. Kalau kita mau ngikutin berjamaah dengan nggak tahu kalau itu ya nggak tahu kalau itu mereka lagi jamaah. Niat kita kan sholat biasa seperti itu yang Pak Maman sampaikan. Maksudnya kita sebagai makmum. Kita makmumnya. Nih, kita bukan jamaah bukan? Enggak, niatnya niat sholat zuhur. Karena perjalanan saya kan tidak harus di jamaah gitu kan. Betul. Nah itu mereka kan udah 2 rakaat langsung ini lagi kan, sementara saya lanjut sendiri, jadi sendiri gitu. Iya. Ya, jadi kalau kita bermakmum kepada orang yang sholat jamaah itu boleh ya. Kita kan nggak tahu tuh dia lagi jamaah atau tidak.
Nah, ternyata dia salah dan ternyata dia bangun lagi untuk menjalankan sholat asar semuanya. Nah, bagaimana kita? Kita tetap lanjutin 2 rakaat. Enggak, karena kan kita bukan musafir semua kan? Ya. Baik. Kemudian segala bentuk publikasi promosi harus dengan izin tertulis dari DKM. Ya, ini sudah umum lah ya. Harus ada izin. Sebab biasanya kalau nggak ada izin, takutnya ada fitnah gitu. DKM Musola tidak membuat pamflet tentang ajakan apa gitu semuanya. Tapi tiba-tiba ada ajakan itu. Nah, itu bisa menjadi fitnah, menimbulkan fitnah. Jadi harusnya mah ada izin. Membuang sampah bagus ya, membuang sampah. Ini ada tempat sampah kan? Nggak tahu. Ada. Ada ya. Tata tertib menuju musola. Jamaah hendaknya mandi, memakai pakaian sholat bebas dari hadas kecil dan besar, memakai wewangian. Ya, hendaknya mandi ini tentunya masing-masing jamaah beda-beda ya. Ada yang cukup gosok gigi, bersih-bersih muka dan sebagainya. Jadi mandi ini kalau kita hadas besar, ya. Tapi kalau jamaah mau mandi bagus betulnya. Ya, apalagi subuh kita mandi sebelum subuh itu bagus. Ya. Tapi kadang-kadang kita lebih milih mandi nanti aja lah gitu ya. Kalau mau berangkat kerja. Padahal coba deh jamaah biasain mandi sebelum subuh. Itu bagus, apalagi di jam-jam 3 itu bagus. Dan itu ada dasar hadis. Kenapa awet muda, kenapa jauh dari penyakit, itu ternyata dia punya istiqomah mandi di jam 3, antara jam 3 sampai jam 4. Tapi jangan mandi jam 1. Kalau mandi jam 1 kesian. Ada waktu itu seorang sahabat, ini bukannya ini, tapi karena sahabat ini saking sayangnya kepada istrinya, atau sahabat ini punya banyak istri, jadi di malam itu dia melakukan hubungan badan dengan istrinya itu lebih dari 1 hari. Karena beliau ini adalah sahabat yang tidak pernah meninggalkan sholat malam, akhirnya habis berhubungan dia mandi. Habis ibadah, istrinya minta lagi. Istrinya minta. Yang boleh minta itu suami apa istri sih? Dan dua-duanya. Jangan egois kita, kadang-kadang suaminya, kita sebagai suami minta. Tapi giliran istri minta kita malas, betul nggak? Nggak boleh, dosa kita. Ini yang jarang dipahami oleh pasangan suami istri. Bahkan sampai tua kita sudah punya cucu, bahkan anak kita udah gede masih aja egois. Nah, ini cerita sahabat ini luar biasa. Jadi mandi, sholat lagi. Istrinya minta lagi sholat. Akhirnya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat itu meninggal. Sahabat apa? Kenapa meninggal? Itu tadi mandi jam malam, di malam hari, karena dia untuk melanjutkan ibadahnya. Kalau kita mah lagi ibadah minta. Iya. Padahal minta itu tuh setan bukan? Bukan, itu memang ibadah juga, enggak?
Istri minta itu setan bukan? Kita lagi baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Dicolek sama istri kita. Bang. Apakah itu setan? Bukan, itu istri kita dan itu ibadah. Ya. Betul gak? Lo kita ngapain? Kita dikasih nikmat sama Allah, istri kita loh. Dan itu hal kita lebih suka melihat cewek lain, betul gak? Tuh, ya, jangan. Ustaz, tuh bosan sama istri, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ini. Ini Pak Bambang gak ada lagi. Ya. Jadi kita nggak boleh malu tuh, istilah masalah itu ya. 2, berniat untuk melakukan sholat. Iya, harus ya. Harus punya niat kita. Apalagi niat itu kalau boleh, ini maksudnya bukan berniat sholat, bukan, tapi azam. Ya Allah, saya mau sholat gitu. Ada ketika azan dikumandangkan, dia punya keteguhan ya, untuk melaksanakan sholat. Sebab kalau niat di sini nanti khawatir rancu, karena niat itu nanti ketika takbiratul ihram, paham ya? Jadi maksud berniat di sini memiliki azam, memiliki tekad yang kuat untuk pergi ke musola untuk melaksanakan sholat. Berzikir di dalam perjalanan menuju ke musola. Oh, cakep juga ini. Kadang-kadang kita ngobrol ya. Wah, gimana? Nah ini dari rumah sampai ke situ baru berhenti. Iya. Iya. Bagus ini ya, buat koreksi buat kita. Jalan dipercepat tetapi tidak boleh lari. Nah, jalan dipercepat. Maksudnya agar kita mensegerakan ya. Jadi ketika kita menuju ke tempat ibadah, kita mensegerakan langkah kita. Bahkan ada sebuah hadis menjelaskan ketika orang tua lagi jalan, kita harus berada di belakangnya. Ya, ada orang tua jalan menuju ke musola al-falah. Maka posisi kita kalau kita adalah lebih muda, posisi kita adalah tidak boleh mendahului orang tua. Jadi pelan dong. Telat iya, nggak apa-apa ya. Jadi itu lebih kepada akhlak. Atau kita tuntun ya. Kita tuntun orang tua itu agar langkahnya agak lebih cepat. Tapi di sini insya Allah sehat-sehat semua ya. Belum ada yang jalan pelan kan? Ada nggak di sini jalan pelan? Bentar lagi. Saya bentar lagi karena kita bisa pelan. Insya Allah. Oke, baik. Kemudian nanti ada pertanyaan boleh ya. Kata masuk musola. Niat sebelum masuk musola. Ya tentunya maksudnya berdoa ya. Apa doanya? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Keluar kaki kiri, masuk kaki kanan. Nih musola al-falah, pintu kebuka, masuk kaki kanan. Nanti mah harus ditulis itu. Allahumma ftahli, ya tahulah doanya ya, abwaaba rahmatik. Menjeprek. Buah rahmatik. Ya. Buah. Itu kapan bacanya? Pas kita melangkah kanan. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Atau sebelum melangkah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, baru melangkahkan kaki kan. Keluarnya kaki kiri. Ini masuk kanan, keluar kanan juga. Keluar kaki kiri dan ada doanya. Allahumma inni as'aluka min fadlik.
Ya, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Udah simpel kan doanya. Kalau masuk Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kemudian suci pakaian. Ya, ini sudah wajib ya. Membaca doa ketika masuk musola tadi, ya. Mendahulukan kaki kanan sudah ya. Oke, baik, kemudian di musola mengucapkan salam ketika memasuki pintu musola. Nah, ini maksudnya apa nih? Doa tadi kali ya. Ya, bukannya kita assalamualaikum kayak di rumah, bukan ya? Ya. Jadi ucapan salam itu kalau kita bertemu sesama jamaah, paham ya? Jadi kita masuk itu Allah maftah di abwaab rahmatik, kemudian kita ucapkan salam kalau ketemu jamaah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kan nggak masalah. Mengucapkan salam itu kan nggak harus ada masuk rumah gitu, enggak kan? Kita bertemu dimanapun kita ucapkan salam. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab hukumnya wajib. Kemudian melaksanakan sholat tahiyatul musalla. Tahiyatul musalla. Pernah dengar nggak? Hah? Saya di masjid. Ini karena apa? Ya, oke. Oke, jadi kalau kita masuk musola, jamaah rahimakumullah, ya, itu yang sering kita dengarkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, bagaimana kalau itu musola? Apakah ada sholat sunnah tahiyatul musola? Sama nggak tahiyatul musola dengan tahiyatul masjid? Kalau kita musola, kita masuk, kemudian kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, ya. Itu kita niatkan adalah sebagai mulia atau memuliakan musola, tapi niatnya sholat sunnah biasa, ya, sholat sunnah biasa. Usolli sunnatan raka'ataini lillahi. Kalau masjid boleh usolli sunnata tahiyatil masjid. Berbeda dengan iktikaf. Kalau iktikaf di musola boleh, selama musola itu melaksanakan 5 waktu. Tapi kalau sholat sunnah tahiyatul masjid hanya di masjid. Kalau musola tidak ada sholat sunnah tahiyatul musola. Jadi cukup sholat sunnah mutlak. Tujuannya sama, untuk tahiyah itu artinya apa sih? Menghormati, tahiyah, memuliakan. Jadi biar kita masuk rumah Allah itu jangan langsung duduk. Ini yang terpisah dari Qobliyah. Iya. Jadi berarti 2 rakaat sholat sunnah itu dulu. Iya. 2 rakaat lagi sholat sunnah yang itu lagi. Kalau kita masuknya sebelum azan, ini maksudnya ya, kita masuk nih belum azan, atau kita masuk ya mau baca Quran gitu kan? Kan kita masuk musola nggak harus untuk sholat, betul nggak? Kadang-kadang kita masuk musola ada rapat, betul? DKM, ayo jamaah nih mau. Nah kita masuk, jangan langsung dulu. Sholat sunnah 2 rakaat,
tujuannya tadi tahiyatul musholla, tapi niatnya usolli sunnatan rakaataini lillahi. Sunnah mutlak. Nah, kalau kita masuk musholla sudah ada, ya langsung aja kok. Qobliyah, enggak perlu sholat sunnah mutlak. Paham ya? Sama seperti kita masuk masjid, kalau kita masuk masjidnya pas banget azan, ya sudah langsung aja qobliyah. Enggak perlu sholat tahiyatul masjid, gitu ya. Oke, baik. Duduk tenang dengan niat beriktikaf. Nah, niat iktikaf itu tentunya ya kita masing-masing. Kalau kita nggak niatin iktikaf, duduknya kita sayang ya, nggak dapat pahala. Kayak gini nih, kita lagi duduk, ya, taklim, niatin buat iktikaf. Memperbanyak zikir, menjaga tindakan dan ucapan dari masuk sampai keluar musholla. Jangan membicarakan masalah duniawi di dalam musholla. Nah, ini perlu saya pertegas, bisnis, proyek, gitu maksudnya. Tapi ketika kita lagi taklim, pasti kan kita ngobrolin dunia juga, betul nggak? Ya lagi taklim nih, kita pasti ngobrol masalah dunia atau curhat tentang bisnisnya, itu kan dunia kan? Itu boleh. Tapi yang nggak boleh kalau kita dengan sengaja membahas dunia di dalam musholla. Contoh, Pak, nanti kita bahas proyek di musholla, itu nggak boleh. Paham ya maksudnya? Tapi proyeknya kalau proyek musholla, ya Proyek musholla ya beda ya, beda. Jadi maksudnya di dunia itu yang tidak ada kaitan dengan musholla. Kalau musholla, ayo kita yayasan bikin itu boleh. Maksudnya unsur komersil dan bidang kan mas? Iya. Berarti profit. Ada unsur Profit. berarti nanti Ustaz Bambang urusan nasi kebuli jangan di sini. Iya. Keluar dulu. Di situ aja di halaman. Iya. Di luar apa aja. Insyaallah. Oke, kemudian menjauhi hal-hal yang berbau permusuhan. Ya benar ya. Jadi memang harus kita tidak boleh ada dendam lah. Tidak disibukkan dengan suatu aktivitas yang tidak diperlukan. Maksudnya yang mubazir, ya, mubazir ya. Tidak membuang sampah di dalam musholla. Nah, ini biasanya kalau lagi acara maulid, ya, acara besar, itu maksudnya adalah kalau bisa kita sebagai jamaah itu kotoran yang kita itu kita bawa, ya kita bawa, gitu maksudnya. Tapi kadang-kadang jamaah ini kan tidak sadar biasanya, karena dia yakin karena nanti akan dibersihkan oleh pengurus. Tidak mencari suatu barang yang hilang di dalam musholla. Jadi kalau kita ada kehilangan, itu biasanya kita langsung laporan kepada pengurus, jangan kita nyari. Karena ada pengurusnya. Pak, saya kehilangan kunci motor. Biasanya kalau ada kehilangan juga akan diumumkan. Ya. Kemudian memelankan suara ketika ada orang yang sedang sholat. Tidak berjalan di depan orang sholat. Kalau ada yang di depan sholat harus dihalangi. Boleh ya? Harus dianjurkan. Kita sendiri. Kitanya, ya. Supaya kita memberi isyarat bahwa kita lagi sholat. Ya kalau bocah beda ya. Kalau bocah biarin aja. Orang-orang ya pantas SMP lah ya. SD Satu sak. satu saat. Kan kalau misalkan Ya. Tapi
Tapi kalau lewat Kalau lewatnya di saf yang berikutnya enggak. kalau nggak ngerti juga kelepak tuh kan. Itu ya. Iya. Ya itu kan kasus yang video itu kan pernah. Iya. Iya, tiba-tiba imam itu dipukul apa dia apa? Iya. Masa sih dari berapa shop itu dilewatin nggak ada yang halangin? Kan harusnya kalau dia paham hadis itu dia akan halangi, gitu kan? Tapi ini sepertinya dia mungkin semuanya lagi khusyuk ya. Atau sholatnya merem, makanya nggak bukannya ini. Jadi makruh ya. Jadi kita sholat merem itu makruh. Sebab apa? Dalam hadis itu gimana mungkin kita merem? Kalau di sholat ada ular, kita disuruh ngetok. Nah kalau kita lagi merem nggak kelihatan ada ular kan? Berarti hadis itu menunjukkan bahwa Rasulullah sholat nggak pernah merem, nggak pernah. Sholat itu melihat tempat sujud. Tapi ada yang mengatakan, Ustaz lain pernah saya ikut pengajian, boleh merem kalau untuk memfokuskan kebacaan. Iya, betul. Kalau Jadi kalau imam boleh merem untuk memfokuskan kebacaan tak ya, lupa. tujuannya adalah supaya lebih khusyuk, Ya. ya. Tapi kalau kita merem tujuannya nggak ada tujuan, maksudnya nggak ada tujuan ya. itu makruh ya. Dan kalau bisa sholat di luar, kita orang yang suka berpetualang di gunung, kan kita sholat di gunung, kita sholat di hutan. Kalau bisa jangan pernah, walaupun untuk khusyuk. Sebab apa? Khawatir di situ kan banyak hewan. Jadi di kata Rasulullah, kalau kamu sholat di luar, bukan di tempat ibadah, itu harus melek. Khawatir ada sesuatu yang bisa membahayakan kita. Kalau merem ada harimau kan. Iya. Kalau merem enak ya. Kata harimau, wah dia sudah memasrahkan diri untuk dimakan. Oke, baik jemaah rahimakumullah. Mematikan alat pendingin, kipas dan sejenisnya, lampu alat suara jika sudah tidak dipakai, ya betul ya. Tata tertib ketika keluar musola. Ya ketika keluar musola, membaca doa. Apa tadi? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Mendahulukan kaki kiri itu, ya. Dan mendahulukan kaki kanan ketika mengenakan sendal. Nah, ini betul juga ya. Jadi keluarnya kaki kiri, pakai sendalnya kaki kanan. Ya? Tapi pas keluar, pas sendal kaki kiri langsung. Iya. Nah, kalau Pak Udin kan langsung itu sendalnya nggak ke sini. Sono balik. Iya benar. Iya. Termasuk saya itu kadang-kadang kan biasa sendal begini. Iya. Biar gampang kan dibalikin gitu. Kadang-kadang juga iya, kadang-kadang berbalik. Iya. Jadi berarti sebelum masuk empat kaki soleh, nggak boleh. Harus ingat. Iya. Itu mas keluar, oh ternyata harus kaki kanan. Iya. Iya, jadi ini ada akhlak ya. Ketika keluar musola ya, betul. Ini sering kan nih terlambat azannya. Sering, bahkan enggak ada. Ya. Terutama dukur dan Nunggu selesai dulu. Iya. Kental banget kan terus kalau kita itu nunggu selesai. Tapi sekarang udah pelan ya Pak ya? kalau menurut Islam Salah ya. Alhamdulillah. Ya, jadi jamaah waktu sholat tiba langsung ya. Mempersiapkan tempat sholat sebaik dan sebersih mungkin. Bebas hadas, kecil, besar, memenuhi persyaratan sholat, betul, ya. Jadi mohon maaf kalau ini dulu ada kasetnya.
Nggak ada. Oh belum dipasang ya? Belum. Baru. Karena memang masih COVID atau gimana? Iya. Udah buluk juga sih. Yang mana? Oh yang baru itu. Oh alasannya karena masih COVID aja ya. Bang Aroldo sudah masuk masa karpet Aroldo. Nah kita juga udah boleh berarti. Pernah nggak mampir ke Aroldo akhir-akhir ini? Belum. Saya Belum belum ya? baru satu Masa karpet? baru deh semestinya Iwan. Oh, Depan itu udah dipasang. full. Karena sudah koordinasi dengan aparat setempat dan sudah diizinkan. Roda tuh udah setengah. Setengah ya. Bahkan ada wacana mau dirapetin, masya Allah. Luar biasa ya. Maksudnya begini, bukannya kita takut sama, bukannya kita mau berani virus, bukan ya, tapi udahlah, Islam masa diinin dulu, kita pengen sholat sesuai dengan sunnah, betul? Rapat, gitu. Kita juga udah boleh kali pasangnya karpet. Silahkan aja ya. Kalau kopinya Kalau udah siap, takutnya kopinya hilangnya 2025. iya. Oke, baik. Kemudian jemaah rahimakumullah, imam mengingatkan untuk sholat rawatib qobliyah ba'diyah. Ya, artinya sholat qobliyah sebelumnya, setelahnya sholat ba'diyah. Sebelum Bilal melakukan azan, Bilal berwudu terlebih dahulu. Kalau urgent, maksudnya urgent, waktunya udah tiba sih. Tapi kita belum wudu, tapi harus azan. Maka boleh kita azan tanpa wudu. Paham ya? Kalau hujan, Kondisi tertentu ya. kondisi tertentu. Tapi kalau seumpama normal, lebih baik kita dalam keadaan berwudu. Bilal melakukan azan dengan suara merdu dan cukup terdengar oleh seluruh umat muslim. Ya mungkin non muslim juga dengar juga ya. Karena kan paketnya keluar. Kita komplain juga sih. Jadi nggak jadi masalah kalau kita azan, ya, karena azan itu kan panggil banyak orang untuk melaksanakan sholat. Bukan hanya non muslim tapi non muslim juga mendengarnya, nggak jadi masalah ya. Setelah azan berdoa terlebih dahulu salah satu waktu mustajab. Iya, doa di antara azan dan iqamah adalah waktu mustajab. Jadi kalau kita belum iqamah, kita sholat qobliyah, di situ jangan ngobrol. Azan kan kita berdoa, Allahumma rabbana hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ya ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wa syarafa wal darajat al aliyah rafi'ah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Ada juga doa Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika. Ya. Terus wa nida'u ya wa sawtu du'aika faghfirli. Itu ada juga doa azan, itu khusus doa azan setelah maghrib. Makanya kalau jamaah memperhatikan televisi, ada stasiun televisi yang doanya bukan Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, tapi Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika ya wa sawtu du'aika faghfirli. Lebih simpel ya. Kemudian kalau bisa azan ini dilatih ya, jangan sekedar azan ya. Tapi kalau untuk saat ini biarin dulu deh, yang bisa dulu ya, yang azan siapapun. Memberikan waktu 10-15 menit agar jamaah lain dapat datang tanpa sabar. Perlu adanya waktu timer. Ketika masuk sholat langsung tik 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 tik. Jadi waktu itu bunyi mulai dari azan sampai qomat. Kasih berapa waktu? 10 menit,
15 menit. Katakanlah azan itu 5 menit. Maka sisanya 5 menit itu untuk melaksanakan sholat qobliyah. Ya, cari aja yang umumnya. Ada yang 15 menit. Jadi hitungannya itu dimulai dari masuknya waktu sholat. Jadi udah bunyi sendiri dia. Masuk waktu sholat, langsung bunyi ada itunya, hitungannya. Kemudian nanti pas iqamah bunyi lagi. Nah ketika bunyi langsung qomat. Di kadang-kadang kalau nggak ada timer kesian, nungguin. Kalau ada yang masih ada yang mau kuliah, supaya dicepatkan tidak boleh. Iya. Dan kalau bisa kita lagi sholat qobliyah kita lihat kan ada, wah kalau segini menitnya saya belum nggak cukup nih qobliyah gitu kan? Nggak usah, kita nggak usah sholat qobliyah, ya. Langsung sholat. Salam kita terlambat gitu maksudnya. Jangan sampai kita zalim dengan orang yang sudah datang awal di masjid. Itu pentingnya timer, ya. Ini kadang-kadang udah 1 menit orang datang sholat lagi. Sholatnya di depan di belakang imam lagi astagfirullah. Ya, itu zalim. Jadi tidak semua ibadah itu kemudian tidak zalim. Ada orang ibadah jadi zalim. Itu tadi. Dia udah datang terlambat, dia sholat qobliyah di belakang imam. Nah udah mau qomat kan nungguin dia, betul? Iya. Komat aja. Ya di Arabia pernah saya melihat itu. Ada ya? Dia akhirnya dibatalin. Batalin ya. Padahal Iya. lebih baik tidak sholat qobliyah daripada membatalkan ibadah. Kalau kita udah ibadah, kata Allah tidak boleh membatalkan. Ya, nggak boleh. Kita puasa. Ya, beda ceritanya kalau puasa sunnah. Ada tamu lagi puasa Senin, untuk menghormati kita batalin. Ya, karena kita dijamu. Itu jauh lebih mulia dibanding kita meneruskan puasa. Beda puasa wajib harus ngomong, Pak, nanti saya traktir, maaf saya lagi puasa, harus jawab begitu. Itu ajaran Rasulullah. Kalau puasa wajib, jangan boleh deh. Padahal dia lagi kodok puasa. Nah, kodok puasa Ramadan wajib ditawarin, ditraktir, nggak boleh kita semua. Mau ditraktir kemana? Kalau minumnya boleh kakap ya Besok lagi. setuju ini. Besok lagi. Tergantung menu. Iya, oke, baik. Kemudian sholat sesuai contohkan Rasulullah, tenang, ya. Minimal bacaan subhanallah hingga badan di posisi sempurna, tidak tergesa-gesa untuk membaca bacaan sholat dengan sempurna. Maksudnya minimal subhanallah itu adalah sedikit tumakninah. Ya, jadi ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud itu minimal subhanallah. Ya, minimal itu, minimal subhanallah. Kalau kita kan bacanya 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jika setelah sholat fardu imam memimpin zikir, doa, wirid dikeraskan. Nah, ya baik. Saya ingin sampaikan sedikit pada poin 9 dan poin 10. Ya, 9 dan 10. Ini yang maksud saya panduan ibadah, ya. Jadi sholat berjamaah di musola al-falah mau seperti apa sininya? Mau habis sholat diam? Atau habis sholat ada zikir kita ajak? Dan zikir itu jamaah rahimakumullah memang boleh kita berzikir tanpa mengeraskan suara. Ikutin siapa?
ngikutin sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq ditanya oleh Rasulullah, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, limada anta tudzakir sirran?" Sir. Kenapa kamu kalau zikir itu sir? Tidak pernah kayaknya keluar dari mulutmu itu zikir. Kata Abu Bakar apa? Ana udzakir sirran li'anna Allah sami'un. Saya zikir sir karena Allah Maha mendengar. Itu alasan siapa? Abu Bakar. Tapi beda ceritanya dengan Umar bin Khattab. Semakin kesini banyak umat yang kebanyakan kesetanan. Maksudnya apa? Semakin akhir zaman banyak umat Islam itu mesti dibimbing, betul? Kalau sir susah dibimbingin, betul nggak? Gimana cara ngebimbing kalau dia sir? Ustadznya ngajar sir, saya diem aja, bisa nggak baca? Nggak bisa. Maka semakin akhir zaman, ini kan kita sudah akhir zaman. Maka kata Umar bin Khattab, wahai Umar, kenapa kamu kalau zikir keras? Kalau zikir keras? Jawab Umar, li'anni uqidu an-nu'asa wa uqidu syayatin. Kata Umar, saya zikir keras itu untuk mengusir rasa ngantuk saya dan untuk mengusir syaitan. Sekarang saya mau tanya, di zaman sekarang ini, ba'da sholat bohong kalau dia zikir sendirian syirik. Hanya beberapa orang tertentu mungkin. Betul? Betul nggak coba? Perhatikan. Kalau dia tidak diajak berzikir berjamaah, akan sulit jamaah rahimahumullah. Makanya sekarang kita harus tentukan di musola Al-Falah ini, bagaimana panduan sholat berjamaah kita. Imam itu harus ikuti panduan itu. Dan panduan itu kan ada itunya, ada dasar hadisnya. Hadis sholat, imam contoh ya, imam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Posisi imam harus bergerak ke kanan sedikit. Posisi imam harus bergerak. Semua kita menghadap sana. Ya, maka ketika dia ingin memimpin berzikir, dia harus bergeser sedikit. Nah, sini berarti ya. Atau ada sebagian yang memahami hadis itu sampai memutar, sampai kepada jamaah, sampai begini. Betul? Nah, kalau begini saya rasa kalau untuk zikir keras nggak enak nanti makmum yang di depannya. Ya, kalau begini. Jadi kita ambil setengahnya saja. Jadi hanya serong ke kanan. Untuk imam, kalau makmum biasa aja. Ya. Apa tujuan itu? Tentu Rasulullah mempraktikkan itu ada maksudnya. Tujuannya makmum yang tadi berjamaah itu kalau lagi contoh sakit perut kepengen BAB, 2 ada perlu yang tidak bisa untuk berzikir lama, 3 ada keperluan mendadak, maka gerakan ke arah kanannya imam itu adalah simbol silahkan makmum pergi. Silahkan makmum pergi karena ada urusan yang mendesak. Paham ya? Jadi makmum nggak boleh berdiri keluar dari tempat jamaahnya kalau imam belum bergerak ke kanan. Loh, Ustaz selama ini kan imam begitu aja. Berarti nggak boleh keluar. Betul nggak? Berapa banyak imam yang tidak bergerak ke arah kanan? Ya udah tinggalin aja, berarti imamnya nggak paham kan itu. Betul nggak? Harusnya gerak ke kanan, tak baru kita berdiri untuk keluar musola menunaikan kebutuhan kita yang mendesak. Paham ya? Ya. Diskusi mohon izin. Boleh. Konsep wirid berzikir itu masih dalam konteks berjamaah atau sudah masing-masing? Karena saya melihat begini, baik di sini atau di masjid, setelah selesai salam itu kan
Ada yang duluan gitu loh. Artinya tidak mengikuti imam walaupun imam tadi sudah melaksanakan kriteria tadi sudah bergeser. Tapi saya melihat ya subhanallah itu udah masing-masing. Bahkan yang dibaca pun sudah lain-lain. Kalau seperti saya wirid ya terus terang mengikuti panduan buku gitu. Tapi kan ada juga yang langsung simpel, habis salam tadi langsung. Nah, maksud saya wirid itu atau zikir itu masih konteks berjamaah atau sudah langsung boleh sendiri-sendiri? Ya, jadi tadi kenapa saya buka ada Abu Bakar, ada Umar. Tentunya ketika kita berada di satu masjid yang tidak memiliki panduan pakemnya, maka akan seperti tadi Pak Maman sampaikan, ada yang zikirnya sendiri-sendiri gitu. Iya. Walaupun imamnya sudah memimpin untuk berzikir, maka disinilah maksud tujuan kita membahas ini. Musola al-falah kepingin seperti apa? Kalau saya menghancurkan, kalau boleh musola al-falah, zikir itu bagian daripada jamaah. Biar cakep, biar sistematis, biar rapi. Jadi nggak masing-masing untuk berzikir. Illa kecuali jamaah, mohon maaf, kita kadang-kadang nggak tahu kebutuhan kita, betul? Ya. Kalau mendesak ya boleh lah, zikir terserah dia, kemudian dia keluar. Tapi kalau kondisi normal, ngikutin zikirnya imam. Makanya zikir itu ini ditulis enggak ya? Nah, ini makanya yang Belum ya? itu nanti keseragaman. Betul. Iwan sih udah punya Tulisannya? pokret ya. Iya, boleh. Nanti biar di Iya. Jadi kalau boleh, tadi yang Pak Muhammad tanyakan, musola al-falah ini ada zikir yang dibaca secara berjamaah setiap habis sholat. Zikir simpel saja, Yang penting urutannya kan umumnya habis sholat istighfar. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih min jami'il ma'asi wal dzunub, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Itu kan? Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar. Ya. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu ila ya rabbi subhanallah. Itu kalau sholat seperti sholat yang isya yang waktunya panjang sampai subhanallah walhamdulillah, atau boleh batasin. Pokoknya semua sholat 5 waktu, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, panduan zikirnya itu sama sampai subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Kemudian ditutup Allahu akbar kabira, alhamdulillah kabira, subhanallah wa wasilah, la ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dan selesai. Ya, kalau doa itu doa serah itu loh maksudnya ya. Doa salat. Habis zikir ya itu. Habis zikir. Iya. Habis zikir Bacaannya semacam-macam itu. Paketnya kan maksudnya satu paket kan dengan zikir kan iya. doa itu. Jadi zikir itu kan tadi udah. Ya. Dan kulli syai'in qadir. Langsung imamnya mimpin. Doa. Kalau nggak mau imam, ada makmum yang mimpin. Iya. Kalau untuk latihan kan katanya kemarin bagus nih di musola. Jadi ustadz yang diundang itu hanya untuk ngisi tausiah saja. Biar imam dan doa itu dari musola itu kan bagus. Nah kalau bisa itu nanti dipublikasikan.
Jadi kalau bisa doa itu juga diseragamkan untuk awal ya. Minimal doa-doa yang umum. Apa doa umum? Pembuka ya, hamdan syakirin, hamdan na'imin, atau hamdan nastaghfirullahaladzim walhamdulillahi maulana ma'bud Allahumma. Yang penting Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di awal sholawat, di akhiri sholat. Salawat itu rumus doa. Jadi tidak boleh kita doa tidak ada sholawatnya. Sebab dengan bersolawat insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya seumpama sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, langsung doa. Apa seumpama doanya? Rabbana zalamna anfusana. Kalau bisa doa itu seragam ininya. Tulis. Kalau Allahumma semua. Kalau Rabbana semua. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Jadi Allahumma dulu, kemudian di akhir Rabbana gitu. Jadi jangan kita acak. Allahumma Rabbana Allahumma lagi. Karena apalnya itu ya. Ya, jadi nanti harus ada panduan doa yang kemudian dibagikan kepada jamaah. Ya, biar apa tujuannya tadi? Untuk kedepannya jamaah mushola al-falah ini memiliki pakem di dalam ibadah berjamaah, zikir dan doa. Dan jangan lupa zikir dan doa itu walaupun sholatnya sir tetap zikir doanya jahar. Paham ya? Lu kadang-kadang mentang-mentang zuhur ini diem. Kan kita tujuannya pendidikan untuk apa? Jamaah plus untuk amalan istiqomah. Bagus itu, benar. Coba deh praktekin di mushola al-falah, insya Allah ada perubahan. Ya, perubahan keberkahan di perumahan ini, amin. Ya, biar mushola ini punya amalan itu setiap waktu. Bagaimana Ustaz? Tempel dulu deh, tuh tempel. Biar imam yang belum hafal baca, gitu. Dan kalau bisa fontnya agak gede, font tulisannya agak gede, gitu. Ya, kan ada tuh sekarang ketikan Arab. Ya. Diketik pakai Arab, ditulis, ditempel. Jadi jamaah, terus kalau seumpama imam dengan doa itu mau beda, boleh. Berarti doa itu tempel di sini. Biar makmum yang ada di belakang itu baca doa. Ya, paham ya? Dan diakhiri dengan kita bermusyawarah, salam-salaman. Ya, amin. Sallallahu alaihi. Mau 2 orang ya 3 orang udah nggak apa-apa. Ya, Ustaz, pas saya nengok udah gak ada jamaah. Pas COVID dengan ini ya. Ya, kalau COVID terserah dah ya. Kalau masih mau yakin dengan COVID itu salaman. Ya, insya Allah ya. Oke. Kalau doa yang sederhana gitu, ya Allah, Engkau tahu yang belum aku dan Kalau kalian kemana? Iya. Oke, terakhir kita bahas sedikit lagi ya. Nanti boleh ada pertanyaannya. Tadi paham ya tadi ya urutan itu ya. Kemudian sholat tarawih dan witir dilakukan ketika puasa Ramadan sesuai ketetapan pemerintah dengan sunnah isbat, betul. Tapi witir boleh, bukan hanya Ramadan, ya. Paham ya maksud saya? Jadi tarawih saja yang di Ramadan, tapi witir boleh juga di selain Ramadan. Sholat tarawih 8 rakaat. Nah, ini harus menjadi pedoman. Nggak boleh kemudian tiba-tiba ada yang 23. Paham ya maksudnya? Maksudnya gini, mushola al-falah harus punya ciri. Sholat tarawih maunya berapa rakaat? Jangan dirubah-rubah. Kalau sudah 8 rakaat plus 3 witir berarti harus di 11 rakaat. Tarawih dengan witir. Walaupun ada hadis lain yang memperbolehkan sholat tarawih witir 23
rakaat, tapi musola Al-Falah 11, sudah gitu. Nggak usah berdebat lagi. Walaupun semangat ketua DKM kita maunya 23 gitu. Suaranya 1 banding banyak jamaah kalah. Suara di luar dong. Kalah dia. Oh sekarang Arnoldo 23, biasanya beliau di Arnoldo. Intinya itu 2 rakaat terus 1 rakaat ya Pak. Iya ya. Jadi 2, 2, 2, 2, 2, 1 ya. Jangan 2, 2, 2, 2, 3 jangan. Tahun depan berarti kita rubah, selama ini begitu Ustaz yang Iya. ada 23 gitu. Jadi ngikutin hadis aja ya. Jadi kalau kita bukan 4, 4, kalau 4, 4, 3. Tapi kalau 2, 2, 2, 2. Dulu pernah kita. Ustaz Malik yang dipakai karena beliau 21 itu Iya. berarti 2 salam. Iya. 2 salam terus 2 salam. Yang witir kan? Yang Iya. 2 salam, 2 2 salam. rakaat salam, 1 rakaat salam. Salam. Tidak pakai tahiyat awal, enggak? Enggak. nanti tidak bilalnya baca di akhir yang sholat Tidak witri, gitu terus tidak salam salah setelah salam yang pertama yang 2 rakaat witirnya itu Salam. kan masih bangun untuk 1 itu Dia komandonya bacaan. bilal Ada bacaannya. ada bacaan. Salam lagi kan? Iya, makanya itu kan untuk bangun itu kan berarti bilal masih Iya. Masih komando. memandu lagi. Iya. Sallu sunnatan minal witri rok'atan gitu. Sallu sunnatan minal witri rok'atan. Ayo sholat witir 1 rakaat lagi gitu. Rok'atan. Kalau rok'ata ini kan 2. Yang pertama rakaat ini. Rok'ata ini. Kalau yang nanti yang terakhir itu rok'atan. Tinggal diganti rok'ata ini kepada rok'atan. Ya. Niat kitanya juga berubah ya. Berubah. Kan selama ini salah rakaatin karena 3. Iya, langsung 3. Berarti berubah. Usolli sunnatal witri rok'ataini yang pertama. Iya. Yang kedua usolli sunnatal witri rok'atan. Iya, iya. 2 plus 1. Iya. Oke, baik ya. Kemudian apa tadi? Ya. Setelah sholat tarawih pemberian kultum. Ya, kultum. Setelah kultum dilanjutkan witir 3 rakaat. Ini kalau boleh usul ya. Momen Ramadan itu kan setahun sekali. Kenapa DKM Al-Falah tidak memberikan tema saja kepada ustaz yang kultum? Supaya tema itu bukan terserah ustaz, tapi diatur oleh DKM. Paham ya maksudnya? Iya. Misalkan 8 itu. Supaya nggak sama, wah ini lagi yang dibahas. Kultumnya dia inilah materinya kemarin udah dibahas sama ustaz ini, gitu. Paham ya? Iya. Jadi kalau boleh, walaupun kita cuma musola biasa, bukan masjid besar, kita kepengen tema itu, kita kepengen apa? Nanti ustadz yang diundang untuk mengisi kultum itu sesuai dengan tema yang kita minta. Itu sama seperti saya ngisi di Pejuang. Di Pejuang, Kaprit Pejuang, itu musola biasa seperti ini. Tapi ustadz-ustadz yang diundang itu ngisi dengan temanya selama 30 hari itu beda-beda. Padahal itu sekelas musola, bukan sekelas masjid. Ya, mestinya musola Al-Falah sudah mulai berpikir Insya Allah seperti itu. setelah ada pakemnya, setelah ada Iya. panduan. Karena kan itu mau bikin yayasan, ya, jadi harus ada perkembangan lah, kemajuan ya di dalam musola Al-Falah ini. Kemudian sebelum kultum dilanjutkan witir 3 rakaat. Setelah kultum ya, jika kondisi memungkinkan, imam pimpin untuk bersalam-salaman. Lalu Idul Fitri, sholat Idul Fitri dan Idul Adha mengikuti ketetapan pemerintah. Tata cara sholat Id mengikuti fikih. Jamaah disunahkan untuk mandian. Nomor 2 ya. Kalau ada imam yang lupa takbir 7 kali, nah sholat
Id itu kan takbir 7 kali setelah takbiratul ihram pada rakaat pertama dan takbir 5 kali pada rakaat kedua setelah takbiratul qiyam. Jadi takbiratul qiyam itu tidak dihitung. Ini kadang-kadang banyak imam yang salah. Jadi takbiratul ihram Allahu akbar itu belum dihitung, itu takbiratul ihram. Setelah dia baca doa iftitah baru dia mulai lagi Allahu akbar. Itu baru dihitung satu, dua. Kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sama 7 kali. Kalau rakaat kedua kan kita habis bangun daripada sujud, ya, rakaat kedua ya, bangun sujud. Kan kita takbir juga kan? Allahu akbar. Takbir itu tidak dihitung takbir pertama ya. Nanti baru takbir lagi Allahu akbar. Nah, baru dihitung takbir pertama. 7 rakaat pertama, 5 rakaat kedua. Andaikan namanya manusia dan banyak sekali kejadian. Bahkan saya sendiri mengalami. Saya jadi imam pernah lupa. Ya Allah. Ini namanya Allah kasih lupa. Kalau ada imam lupa habis takbiratul ihram nih, baca iftitah kan, Allahu akbar, baca iftitah kan lama tuh, nungguin dulu. Kita belum bisa ngingetin karena dia belum, ini mau takbir atau baca Fatihah tuh. Tiba-tiba dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini ada takbir. Oke, baik. Oke, ini ilmu, ini hati-hati. Kalau imam masih dalam bacaan basmalah, yang mana basmalah itu walaupun menurut Syafi'i adalah bagian daripada Al-Fatihah, tetapi ada kemungkinan yang lain bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Maka dalam kondisi seperti itu, kalau imamnya masih Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah, masih Bismillah, Subhanallah. Kalau imamnya enggak, dia akan langsung takbir lagi. Tapi takbirnya bukan takbiratul ihram, takbir 7 kali, paham ya? Tapi udah diingetin masih aja lanjut. Umpama Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah, dia masih aja Alhamdulillah, udah biarin aja. Jangan Subhanallah. Makanya emosi. Lu belum 7 kali. Apa dari Gak boleh. Makmum gak boleh emosi di belakang. Saya teriak, woi salah. Jadi udah biarin aja ya. Biarin aja tetap sah. Sebab itu cuma sunnah. Ya, itu sunnah. Jadi kalau ada imam tidak, dia lupa sholat id, karena kan gini, hawanya itu kalau sholat id gitu banget, itu sepertinya malunya luar biasa. Karena kan jamaah banyak, betul? Walaupun dia lupa takbir cuma itu sunnah, tetap aja di sholat malunya luar biasa. Iya. Tapi jamaah rahimakumullah, ya, kalau ada imam yang tujuannya untuk lebih supaya afdol saja karena tadi dia lupa, kalau kelebihan atau kekurangan yang takbir misalkan Sunnah takbir. Nah, Udah biarin aja, karena kan sunnah, nggak jadi masalah. Tapi kalau kelebihan takbir, kekurangan takbir, atau bahkan tadi lupa baca takbir, itu ada sebagian ya ashab Syafi'i, silakan ajak makmumnya untuk sujud sahwi, walaupun sunnah. Tujuannya itu tadi supaya lebih menyempurnakan. Waktu itu saya pernah jamaah, saya cerita sendiri, dan itu kejadian baru 1 kali ini aja. Kemarin, pas kemarin itu, sholat Idul Fitri, ya Allah. Ya. Makmum juga nggak ada, subhanallah. Langsung saya Allah. Padahal itu ya Allah jamaah rahimakumullah,
saya yang mengingatkan 7 kali. Saya yang mengingatkan kepada jamaah nanti sholat Idul Fitri kita takbir 7 kali dan kita pada waktu kedua yang ngingatin saya jadi imam, lupa juga maksud. Dan lupa itu betul Allah kasih lupa betul-betul. Saya takbir Allahu Akbar, udah tenang, santai, nggak grogi. Mungkin kalau grogi, mungkin dia lupa karena grogi. Ini saya tenang, santai. Tiba-tiba Allah kasih lupa, langsung saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah-tengah saya ingat belum takbir, nggak mungkin saya mundur Allah, nggak boleh ya. Saya ingat betul, saya ingat banget ketika saya baca iyyaka na'budu, ya Allah tadi belum takbir. Akhirnya saya di rakaat kedua takbir 5 kali, tapi di rakaat pertama tidak takbir karena saya lupanya di rakaat pertama. Apa yang saya lakukan untuk menghilangkan keraguan-keraguan jamaah saya yang mungkin masih awam? Kan banyak. Malik gimana ini? Kan itu pasti kan ya. Kalau makmum yang awam itu Ustaz Malik. Nah, untuk menghilangkan keraguan itu otomatis langsung saya ajak mereka sujud sahwi. Alhamdulillah mereka langsung tenang. Kalau saya nggak sujud sahwi mungkin, waduh, Ustaz Malik gimana nih? Namanya orang kampung, betul nggak? Wah ini gimana? Alhamdulillah dengan saya melaksanakan sujud sahwi, akhirnya makmum yang di belakang tenang, ya, aman lah. Dan itu sejarah pertama kali saya lupa itu. Ya Allah. Solusinya pakai papan tulis. Batal loh sholatnya. Bawa tuh ya. Itu saya kebagusan. Gerakannya lebih berapa kali? Batal. Ya. Oke, baik. Kemudian jemaah disunahkan mandi. Ya mandi betul, sama seperti sholat Jumat. Sholat Idul Fitri makan dulu. Sholat Idul Adha puasa dulu. Besok nih, kalau Al-Falah mau ngadain sholat Idul Adha, jangan makan. Puasa dulu. Puasanya itu puasa apa? Ba'da subuh sampai sholat Idul Adha. Setelah itu silahkan makan. Ya. Kemudian takbir di rakaat udah tadi ya. Baik ya Alhamdulillah. Saya kira ini sudah cukup bagus ya. Tata tertib yang sudah dituangkan sini. Mungkin di akhir ini ada yang ingin di-sharing ya. Kira-kira gimana? Silakan. Maksud untuk doa di akhir sholat wajib tadi dari subuh sampai itu seragamnya sama aja itu nggak apa-apa. Iya, disamakan saja. Tujuannya buat penyeragaman dan biar hafal. Ya. Maksudnya tiap sholat itu doanya begitu aja. Gitu. Iya. Andaikan jamaah mau doa yang lain, doa sendiri aja. Kalau ini kan maksudnya untuk penyeragaman agar tertib dan agar makmum juga hafal. Ya, biar hafal dulu. Saya yakin kalau nggak lama-lama 3 bulan lah. Kalau itu sering dibaca dan sering zikirnya dibaca keras, ya insya Allah makmumnya juga ikut hafal. Kita seperti ini ngikutin sistem pesantren sebetulnya. Tapi kita dikit aja ngikutnya, dikit aja. Ya. Dan alhamdulillah beberapa daerah, hampir banyak daerah itu yang zikirnya memang dipimpin. Dipimpin maksudnya ada imam yang berzikir, kemudian makmum ngikutin berzikir. Jumlah zikir tadi 33 resminya. Ya. Iya. Karena ada yang saya lihat terhitung 15. 15. Harusnya memang 33. Yang bagus Abdul 33 ya. Jadi kita Ya kalau tinggal pulang ya. Jadi kalau boleh memang kalau hitungan itu yang ada tertulis ya dalam hadis itu adalah 33. Jadi jangan dikurang, jangan dilebihkan.
Ya. Kalau zikirnya sampai la ilaha illallah, Makanya la ilaha illallah kalau bisa jangan dimasukin ke dalam jangan apa? lima gitu ya. Panduan itu. Sebab la ilaha illallah harus 100. Iya. Nggak sanggup kan? Iya maksudnya dengan kondisi perumahan musola yang seperti ini gitu ya. Jadi kita tutup saja sampai Allahu Akbar gitu ya. Oke. Baik, jamaah mungkin itu. Ada lagi? Berarti kalau aku minta tolong kembali Ustaz ya, dari zikir sama doa kemarin dulu saya bawa ke sini. Boleh. Laki gitu ya. Boleh. Sampai paling nanti tambahin zikir. Zikir ya, boleh, nanti saya akan bantu ya jamaah Allah. Saya akan tuliskan zikir yang akan menjadi pakem. Siapapun imamnya, ya itu yang dibaca. Insya Allah ya. Semuanya ini Ustaz di sini kan masih keterbatasan keilmuan lah ibaratnya, kalau lagi imam lagi yang bisa ya silakan, kalau lagi enggak Kalau ya imam sambutan, iya, akhir repot ini. saya menyambung itu Pak. Imamnya imam sambutan. Iya. Ini imam, sebetulnya imam definitif ini berdua. Iya, maksudnya diomongin enggak sengaja ini berlaku untuk imam-imamnya sama. Nah kalau yang itu tadi imam sambutan kan masih Iya, kan belum. Kayak saya kan cuma imam serep. Imam ini yang definitif. Kalau imamnya Pak Guru Pak. Kalau kita kan terkait untuk ini imam itu ya nanti biar saling isi kan sebenarnya kan kita relatif masih awam semua kan, karena iya. diberani-beranikan aja sih semuanya gitu supaya lebih terlaksus gitu semua ini gimana atau yang atau Pak Imam Iwan tadi apa kaderisasi imam atau apa petunjuknya gimana secara garis besar ya? Iya. Sebetulnya memang udah lama ya saya pernah usulkan di jamaah ini untuk ada pelatihan, dan pelatihan itu saya pikir langsung praktik, nggak bisa teori begini. Jadi siapa tunjuk saja, supaya Pak Maman, ya Pak silakan, katakanlah Pak Maman dilatih menjadi imam jahriyah sholat yang keras, silakan baca dari Al-Fatihah sampai udah nggak usah 3 rakaat, cukup 1 rakaat saja kan, untuk pelatihan saja. Kita mau tahu baca Fatihahnya, kita mau tahu gerakannya, gerakan sholatnya kan penting juga itu. Nah itu nanti teknisinya seperti itu. Jadi silakan jadwalkan saya kapan untuk ada pelatihan itu. Kalau memang mau ba'da subuh boleh, tapi harus hadir kan. Jangan nanti tertunda lagi. Dan dari DKM Musola silakan tulis siapa nama-nama yang akan dijadikan kaderisasi imam. Pak siapa aja, gitu maksudnya. Semuanya supaya boleh, menjadi masalah. Kalau mau semuanya gitu, boleh menjadi masalah. Ya, jadi nanti dalam praktek atau penerapan itu, kaderisasi itu nanti paling tidak saya ingin melihat ketika jadi imam jahriyah. Ya, kalau Syria kan susah ya kan, nggak kelihatan. Makanya kita tesnya di jahriyah, kemudian gerakan sholatnya, bacaan sholatnya, sampai tadi rangkaian dia memimpin zikir dan doa, gitu ya. Jadi seperti itu. Gambarannya lah. Nah silakan tuh. Jadi nanti saya nggak banyak ngasih teori, jamaah yang langsung praktek. Kita lihat, ya ini aja lah, anggap aja ujian praktek lah gitu. Anggap aja ujian praktek. Iya. Daripada salah-salah terus. Pengalaman ya, kenapa saya berani kadang-kadang jadi imam walaupun
Memang di sekolah seperti itu, di sekolah saya itu sholat Jumat bergilir. Hanya saya sekarang jadi imam. Imamnya ya. Nah, besok walaupun khotibnya lain. Kalau khotib kan khusus guru agama. Tapi kalau imam, ya sekarang Pak Maman. Iya. Besok Pak ini. Alhamdulillah. Berarti sudah ada pengalaman di sekolah ya Pak ya? Ya ada lah sih. Iya. Cuma itu lebih mudah. kalau yang namanya imam kan tetap ada tanggung jawab yang Betul. takut ya. Itu aja. Kalau jamaahnya maaf berbeda mazhab itu kan takut. Nah cuma kadang-kadang yang tadi saya bilang hubungannya dengan kadang sepakat fokus gitu. Bukan fokus ya. Kalau jadi imam itu surat-surat pendek pernah lupa gitu. Ya. Ya makanya nanti kita bekali maksudnya nanti pada saat regenerasi imam atau pelatihan imam itu kita bekali apa yang harus dipikirkan ketika dia dijadikan imam. Ya tentunya ketika dia sudah berdiri di sini langsung dia fokus kepada bacaan yang nanti akan dia baca. Paling tidak harusnya supaya tadi Pak Maman tidak lupa atau yang lain-lainnya dan sering terjadi oleh imam-imam yang mungkin tadi dikatakan seret tadi bukan imam, jangankan seret, yang imam tetap aja kadang-kadang lupa. Bagaimana itu solusinya? Sholat qabliyah atau sudah dari rumah dia sudah memikirkan nanti yang saya baca surah ini gitu paham ya? Jadi jamaah jangan sekali-kali tidak memikirkan surah yang akan dibaca. Pasti saya yakin akan melibat, akan lupa. Jadi seumpama nih tadi sholat subuh, jamaah kan tadi sholat qobliyah subuh. Pada saat sholat qobliyah subuh jamaah sudah memikirkan surah apa yang akan saya baca nanti ketika saya jadi imam, dan silakan surah itu dibaca ketika qobliyah gitu. Kita lagi qobliyah subuh nih, baca surah itu. Saya kepengen nanti bacanya Al-Adiyat sampai sama Al-Qari'ah. Maka sholat qobliyah itu bacalah surah Al-Adiyat sama Al-Qari'ah. Tujuannya apa? Biar nanti dia jadi imam tidak lupa dan lebih pede. Kenapa lebih pede? Karena sudah baca sebelumnya di qobliyahnya. Paham ya? Tadi jujur semalam Ustaz dengan adanya pengumuman maghrib dan isya, kami sebenarnya lebih tenang gitu. Nah ya. Iya, lebih percaya diri mantap kayak gitu. Karena beliau bisa mimpin doanya gitu. Alhamdulillah. Jadi kita merasa kayak terayam benar kita yang di bawahnya gitu. Iya, alhamdulillah berarti Pas lah ya. Pada kata. Iya. Walaupun gaya masih terkenal sama Pak Bambang. Yang berat, Alhamdulillah. yang berat Pak Bambang begininya. Kenapa? Iya. Keras. Apa saya harus selalu pakai mix? Harus. Doanya juga lebih panjang kalau Pak Bambang ya. Lebih komplit lah. Kalau ada editnya ada tawasul di sini. Tapi memang gini Pak Ustaz, kadang-kadang doa yang kita baca itu satu visi nggak sih dengan jamaah. Kalau saya kan ya urutannya yang pertama doa orang tua, kemudian doa kita minta dihindarkan dari taka gitu kan seperti itu, baru diakhiri dengan yang tadi. Cuman kan kadang-kadang ada jamaah yang punya doa tersendiri. Kalau di sekolah memang yang tadi saya bilang kenapa? Jadi Ustaz, guru agama saya itu kebetulan orang bagus sekali konteksnya sama kayak kita. Ya ayo memulai gitu. Tidak ada istilah dalam sholat itu tidak ada usia tua, tidak ada pimpinan, walaupun saya pimpinan, kita sama, kita jamaah, hanya bergilir. Gitu. Nah, hari Jumat ini giliran saya sebagai pimpinan, pokoknya besok si ini, termasuk yang muda itu juga dikadel sama mereka. Sama dulu agamanya sama kayak Pak Ustaz ini. Di luar masyarakat dia dipakai juga. Konsep dia itu
dalam sholat nggak ada usia tua, nggak ada jabatan pimpinan atau apa. Betul semua. Jadi jujur saya merasa dipaksa untuk bisa, walaupun memang ya itu tadi kadang-kadang suka gagal fokus. Ya memang kan tujuan daripada tadi kaderisasi ya atau pelatihan imam itu adalah mengacu pada hadis Rasulullah bahwa sholat berjamaah itu kan semua ditanggung oleh imam. Ya. Jangan sampai begini, tidak ada pelatihan, tidak ada yang memberikan informasi. Akhirnya ini naudzubillah banget. Ya naudzubillah. Sholat berjamaah kita selama ini yang berlangsung di musola ini karena cuma gara-gara imamnya tidak pas dalam rukun, seumpama gitu ya, dalam rukunnya, maka itu menyebabkan tidak sah sholat berjamaah. Kan rugi. Makanya jangan sampai nanti di yaumil akhir malaikat kasih catatan ke kita, nih catatan kamu. Pas kita lihat, loh, kok sholat berjamaah saya nggak ada? Jawab malaikat, kamu sholat berjamaah, imam kamu bacaannya kurang pas, gerakannya tidak ada tumaknina, seumpama kan, gerakannya cepot, atau mungkin sujudnya kurang sempurna, atau rukuknya kurang lurus. Ini, makanya kan semua gerakan sholatnya makmum, bacaannya, gerakannya itu yang nanggung imam. Enggak apa-apa awal-awal belajar imamin awal-awal, kita targetin 3 bulan seumpama. Di dalam waktu 3 bulan itu enggak apa-apa deh, masih ada salah-salah sedikit. Tapi kan tujuan itu adalah Allah kan Maha tahu. Dia setelah 3 bulan itu sholat berjamaah di musola Al-Falah, walaupun tidak ada ustadz dari luar, sudah sempurna. Begitu maksud saya. Makanya, ikhtiarnya dulu biarin. Kayak tadi Pak Mama bilang, ustadz kan imamnya nanti beda-beda, nanti kan belum ada yang hafal, nggak apa-apa. Dia masih ibarat orang itu masih belum lancar lah. Nggak apa-apa untuk 3 bulan ini, nggak apa-apa belum lancar. Nanti kita akan lihat ke depannya pasti akan lancar sendiri karena sering dibaca. Istiqomah. Jadi nggak apa-apa ya jamaah, anggap saja awal ini kita dalam proses pembelajaran untuk menuju kesempurnaan ibadah kita. Lebih baik begini daripada kita sholat berjamaah, udah biarin udah begini aja kan, pasrah. Tidak ada ikhtiar. Karena apa? Kita sudah masuk ilmu kepada kita. Oh iya, kecuali di musola Al-Falah tidak ada ustadz yang menyampaikan. Kan sudah ada Ustadz Furqon yang menyampaikan semuanya. Sudah masuk kajian-kajian, apalagi kita tahu bahwa sholat berjamaah itu sah tidaknya ada pada imamnya. Kalau imamnya bagus, imamnya pas, maka insya Allah sholat berjamaahnya secara syariat. Tapi kalau masalah diterima sholatnya kan itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya ingin menjaga secara syariatnya. Kalau syariatnya sudah salah, gimana mau diterima? Betul kan? Loh, ada orang sholat, auratnya kelihatan. Secara syariat sholatnya batal. Kan orang itu kekeh, nggak apa-apa Ustaz. Nanti urusan itu biar Allah. Nah, kira-kira kalau ada orang begitu kan aneh. Kan kita udah tahu sholat itu harus nutupin aurat. Tiba-tiba ada sholat kebuka auratnya. Diingetin sama jamaahnya, Pak, tadi pas bapak lagi sujud kelihatan celengannya. Kelihatan apanya? Kita wajib ingetin, Pak, sholat bapak tidak sah. Itu jamaah yang ingetin malah, Pak biarin lah, ini sholat saya, biar Allah yang ngurus. Ini kalau ada orang begini nggak paham ilmu syariat, ya pahami maksud saya. Jadi kita harus jaga syariatnya dulu.
Oke, baik. Cukup ya? Ya. Nggak ada yang ditanyakan lagi ya? Nah, silakan jamaah, biar tidak seperti tadi bingung apa yang mau dibahas. Kan tadi awal-awal kita bingung mau taksim, apa mau kajian, ya apa mau apa. Silakan dijadwalkan besok subuh Ahad apa yang mau apa tadi kaderisasi imam itu terserah ya. Dibicarakan dulu. Ya, silakan nanti disampaikan nanti. Iya, ya. Ada programnya ya. Iya. Materinya apa aja nggak masalah, kemudian penunjuk. Baik. Mari kita akhiri kajian kita ini, pembahasan kita pada subuh kali ini untuk membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وقلبا منورا وأمنا ذكيا وبدنا قويا وتوبة نصوحا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا كثيرا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis.